Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca bersama saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Sekarang kita ingin ngomongin retorika dalam puisi tentu saja. Ya. Retorika itu kan pidato, gitu. Retorika itu kan dalam politik. Nah, retorika itu sebenarnya alat, gitu, alat untuk bagaimana cara menyampaikan sesuatu dalam bentuk apapun, termasuk puisi, untuk meyakinkan orang lain kalau bentuk tulisan komunikasinya adalah tulisan sebagaimana puisi. Kalau kita menulis puisi, maka ya puisi kita itu harus kita pikirkan bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu dan kita ingin orang yakin dengan apa yang kita sampaikan itu, orang percaya atau paling tidak orang tergerak untuk melakukan sesuatu. Mungkin perubahan kecil, mungkin pemahaman baru. Nah, itu arti melakukan sesuatu. Ketika seseorang membaca sebuah teks, kalau kita penyair menulis puisi, teks itu adalah puisi. Puisi yang kita tulis. Ya, retorika adalah salah satu sisi dari proses menulis puisi. Bagaimana kita meyakinkan pembaca kita dengan kesadaran retorika. Nah, kita pelajari saja retorika itu apa gitu. Nah, simpelnya retorika itu adalah ya meyakinkan orang lain untuk menoleh, untuk setuju, untuk sependapat, bahkan tergerak dengan apa yang kita sampaikan dalam puisi kita itu gitu. Secara teorinya, teori yang sederhana juga ya, retorika itu dilakukan dengan 3 hal. Satu, pathos, ethos, logos. Pathos itu perasaan, misalnya begini loh rasanya jatuh cinta, misalnya kita ingin menulis itu dalam puisi kita. Nah, bisa nggak bahan perasaan yang kita olah menjadi puisi kita itu terasa juga pada pembaca kita? Banyak puisi yang berhasil mengharu biru perasaan pembacanya. Artinya dengan satu sarana retorika, yaitu pathos, si penulis berhasil, mungkin bahkan dengan tidak disadarinya ketika dia menulis itu, meyakinkan pembaca puisinya, bahwa ya jatuh cinta itu ya seperti itu perasaannya. Itu jurus retorika yang namanya pathos. Ada lagi ethos. Ethos itu mengandalkan sosok yang meyakinkan. Misalnya kalau bukan puisi ya gitu, kalau dokter bilang begini, ini sakit harus diobatin, ini sakit Anda harus istirahat di rumah, Anda harus dirawat di rumah sakit, saya ini dokter loh. Nah, itu ethos. Saya percaya atau pasien percaya menuruti nasihat karena dia percaya dengan siapa yang mengucapkan itu. Nah, itu retorika yang umum, retorika di luar puisi. Nah, kita bisa memakai itu dalam puisi kita, misalnya dengan cara mengalusi, mungkin ya, kita mengutip sesuatu kemudian kita olah dalam puisi kita. Nah, kutipan itu seseorang mengutip sesuatu dari seseorang yang punya reputasi, yang punya misalnya saya barusan baca sajaknya Halis, dia mengolah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, dan itu yang dia olah menjadi
puisi, dia menyebut apa namanya, nama Lukman itu di dalam sajaknya. Nah, itu juga bisa saya anggap sebagai sebuah contoh retorika, cara meyakinkan pembaca bahwa untuk setuju dengan apa yang ditulis oleh si penyair dalam puisinya dengan jurus retorika etos itu gitu. Satu lagi ada jurus namanya logos. Nah, kalau dalam politik atau dalam ilmu pengetahuan, retorika yang memakai logos, retorika yang memakai data, logos, memakai fakta, memakai ilmu pengetahuan. Misalnya dokter misalnya bilang, ini 10 dari pasien yang sakit, 9 sembuh karena makan obat ini. Misalnya. Itu data, itu logos, itu ilmu pengetahuan. Nah, dalam puisi misalnya kita bisa juga tuh memakai jurus retorika itu untuk memperkuat pengucapan puisi kita, misalnya mengutip data-data sejarah misalnya gitu, mengutip, tentu harus, mungkin ini jarang digunakan dalam puisi karena nature-nya berbeda antara puisi dengan ilmu pengetahuan misalnya begitu, yang kaku, serba saklek, serba ilmiah, sementara puisi ada wilayah sini. Tapi nggak bisa, disitulah kepiawaian seorang penyair dengan kesadaran retorika. Dia bisa mengolah itu kalau memang diperlukan, kalau enggak ya juga nggak apa-apa, nggak dipakai juga itu. Tapi intinya adalah obrolan kali ini saya ingin mengembalikan ingatan atau mengingatkan atau bahwa teks itu adalah medan retorika. Artinya kita ingin menyampaikan sesuatu dengan cara tertentu untuk meyakinkan pembaca kita diperlukan banyak hal. Perangkat-perangkat politika bisa kita berdayakan, potensi bahasa bisa kita gali, kita kejar, kita lakukan apapun terhadap bahasa dan kata-kata untuk membuka ruang-ruang kreativitas baru. Dan dengan kesadaran retorika itu juga bisa memperkuat puisi kita, karena kita dengan demikian meyakinkan pembaca kita tentang apa yang kita sampaikan itu, meyakinkan untuk tersentuh, tergerak, atau mempercayai sesuatu, bahkan melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan. Itu dia retorika dalam puisi. Kita diskusi, silakan tanya di komentar. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.